hari ini ada pembicara yang luar biasa, yaitu Pak Michael Sutyono. Ya, beliau adalah salah satu presiden direktur ya sebetulnya. Direktur apa? Ya, salah satu direktur dari sebuah perusahaan multinasional yang luar biasa mengasihi Tuhan. Kalau saya bincang-bincang banyak dengan beliau, kita menemukan banyak pengalaman-pengalaman rohani dalam bidang berkat yang dia jumpai. Kalau dia sempat mengkisahkan kehidupannya, SMA dia hanya lulus lalu menyelesaikan sambil bekerja sebagai tukang las di pinggir jalan. Kalau proses hari ini Tuhan angkat menjadi seorang direktur, saya percaya itu karena invisible hand, tangan Tuhan yang menopang kehidupannya. Mungkin dalam sharing kita malam hari ini ada pengalaman-pengalaman. Nah, tema kita hari ini tentang bagaimana mengatasi krisis dengan benar ya Pak Michael ya. Nah, mungkin Pak Michael bisa menyampaikan kepada callers bagaimana kiat-kiat sebagai anak orang percaya melakukan hal yang benar dalam situasi yang tidak mendukung hari ini. Ya, itu yang mungkin Tuhan taruh dalam hati Pak Michael. Silakan di seluruh Indonesia ini. Baik, shalom all semua callers. Amin. Dan semua para gembala, para pelayan di Kingdom of Love, ya, se-Indonesia tentunya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita coba renungkan nyanyian tadi, ya. Ku nyanyi haleluya. Setiap pagi, setiap bangun tidur, setiap buka mata kita, adakah ku nyanyi haleluya? Amin. Ya. Coba sekali lagi di pembukaannya, tolong dinyanyikan sekali lagi. Ya. Kita sambil dengar ya, sambil dengar kata-katanya. Ini penting. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Coba perhatikan kata-katanya ya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Pertanyaan, keadaan krisis seperti ini, tadi Pak Mesak singgung sedikit, Pak Michael ini salah satu direktur. Betul, saya adalah satu dari board of director, totalnya 4 orang, 3 semuanya bule, saya sendiri yang rambutnya kurang. Tetapi saya yakini dan posisi itu bukan saya punya. Jadi kalau satu kali waktu Tuhan mau pindahkan saya siap. Direktur itu cuma di mata manusia direken kubatur. Direken kubatur ya. Dinilai orang ya artinya. Dinilai sama orang, direken sama orang. Tapi luar biasa nyanyian tadi berkata, ku percaya kau bagiku. Itu penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita masuk ke dalam sebuah masa krisis, sangat penting. Apakah kita masih yakin bahwa Yesus ada bersama dengan kita? Ya. Coba lanjut lagi refnya. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Saat ku kuat. Ketika jabatan kita dicopot, ketika uang kita berkurang,
Ketika hati dan pikiran kita gundah gulana, susah, apakah masih bisa berkata, tak usah ku takut, sebab kau besertaku. Ketika orang punya uang, ketika orang punya jabatan, ketika orang punya mobil bagus, ketika orang punya segalanya di dalam hidup ini, dia tentu tidak akan susah. Dan dia pasti bisa berkata, oh, tak usah takut. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika Tuhan memberikan waktu untuk kita merenungkan sekali lagi, betulkah aku tidak takut? Betulkah aku tidak bimbang? Karena kau ada di dalamku, lebih dekat dari pakaian yang aku pakai. Betulkah aku tidak cemas? Ini saatnya. Ini saatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saat ku lemah, kau kuat. Pastikan hati, jiwa, pikiran, iman kita ada sesuai dengan lagu ini. Baru nanti kita masuk ke dalam firman Tuhan. Yakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau mindset kita nggak di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mau dikasih ayat yang mana aja, lewat begitu saja. Ya, kita dengar refnya sekali lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisakah semua orang sekarang mengatakan, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatan? Diambil ketika uang kita mungkin sudah lebih berkurang banyak, masihkah bisa berkata, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu? Masih bisa seperti itu? Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Sering kita sudah lihat Filipi 1 ayat 22. Singkat saja, ayatnya pendek-pendek, hanya 3 ayat. Filipi 1 ayat 22. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kita masih bernafas. Ini perintah. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saatnya. Ketika semua orang membutuhkan bantuan kita, apakah kita memberi buah di dalam kehidupan kita? Ini caranya melewati krisis. Ketika mindset kita jelas, clear sesuai dengan firman Tuhan, bekerja memberi buah, ya, bekerja memberi buah, maka kita bisa menguatkan yang lain. Kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lanjut kita baca di dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saya mau highlight, kita mau dengar highlight firman Tuhan ini. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Siapa yang berpikir? Kamu. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu berpikir begitu rupa.
Kalau saya ganti, hendaklah kamu berpikir sebisanya. Boleh nggak? Sama nggak? Tidak sama, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa itu dengan berbagai cara, dengan berbagai segala macam, begitu rupa. Seluruh kekuatan, seluruh tenaga, seluruh waktu. Berpikir begitu rupa. Jadi, untuk melaksanakan Filipi 1 ayat 22 yang berbicara, bekerja memberi buah, itu bukan asal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nggak bisa kita lewati krisis ini. Kita nggak akan tahan melewati ini. Kalau kita tidak memahami bahwa kita masih bernafas, ada satu tujuan. Kita harus memberi buah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya. Dan jelas dikatakan, memberi buah. Ini ayatnya jelas sekali, caranya jelas sekali. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Pertanyaannya, dari mulai kita bangun, sampai kita tidur lagi, apa yang kita pikirkan mengenai buah? Sudahkah kita memberi buah? Sudahkah hidup kita berbuah? Sudahkah kita menguatkan orang? Sudahkah kita memberikan jalan kepada orang lain? Sudahkah kita memberikan ide kepada orang lain? Sudahkah kita mengingat? Ya, itu memberi buah sesuai dengan firman Tuhan. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Ayat yang terakhir, singkat Bapak Ibu Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang sering di mata manusia, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Enggak mengalir, oh ya udah saya kan ini COVID-19, ya saya mengalir aja seperti air, ikut aja. Tidak. Kalau kita mau memberi buah, tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus pakai pikiran kita. Dan ada satu suku kata yang unik sekali kalau kita mau perhatikan, memberi. Bukan menunggu untuk diberi, bukan. Pertanyaannya, ketika masa krisis ini, lebih banyak orang yang berpikir atau lebih banyak orang yang menunggu untuk diberi? Menunggu ya. Ya, gimana? Memang kondisinya seperti ini. Ya, memang. Memang. Semua juga begini. No. Firman Tuhan bilang, pikirkanlah semuanya itu. Dan di dalam lagu tadi mengatakan, tak usah kau takut, sebab kau besertaku. Tak usah ku bimbang, sebab kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Saudara, dan ada tadi di dalam refnya dikatakan, sungguh kau hebat. Ajaib, perkasa. Dia Bapa yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Raja Damai. Dia bisa lakukan apa saja. Kalau begitu kenapa COVID? Karena dia Allah yang adil. Saat COVID-19 ini, siapa yang berpikir banyak, selesai COVID-19, kita lihat. Dia akan menuai banyak. Jangan pernah berpikir nanti selesai COVID-19 mau menuai, mau panen, kalau hari ini kita tidak pernah berpikir. Menanam untuk panen nanti. Selesai COVID-19 nanti. Ya, yakinkah bahwa Allahku luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, sanggup melakukan yang ajaib? Apakah kita sudah berpikir? Berpikir yang begitu rupa itu gimana Bapak Ibu sekalian? Berusaha begitu rupa, apapun dipikirkan.
Bagaimana caranya? Seperti itu. Saya ambil satu gambaran, cerita yang sangat sederhana sebagai penutup. Barangkali nanti mungkin ada pertanyaan dari Pak Met. Ketika Daud diutus berperang dengan Goliat, apa yang terjadi pada waktu itu? Semua orang berpikir, si Daud mau lawan Goliat. Dorong aja selesai. Tapi Daud berpikir begitu rupa dan meminta hikmat Tuhan. Goliat yang ditakuti dunia cuma dengan ketapel selesai. Ternyata begitu mudah, dan ketika Goliat jatuh, banyak orang akan bicara, oh iya pakai ketapel mah gua juga tahu kalau pakai ketapel mah nggak usah diajarin, nggak usah berpikir, nggak usah berdoa, itu mah banyak ketapel. So, orang yang memikirkan, dia akan tahu jalan keluarnya, dia akan tahu solusinya. Yakinlah bahwa kita masih bersama dengan Allah, masih bersama dengan Yesus. Masihkah kunyanyikan haleluya di setiap waktu yang kita lewati? Itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita menyanyi haleluya, maka ketika itu seluruh malaikat di surga bersorak-sorak. Amin, amin. Demikian Pak Gembala. Antara tadi Filipi 4 ayat 8, semua yang adil, semua yang benar, semua yang disebut kepada patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita menginduksi pikiran-pikiran positif ini di tengah-tengah pikiran negatif? Karena kita seperti dua sisi mata uang ya. Kadang-kadang kita lihat situasi, wah situasi COVID ini sulit sekali, maka nggak mungkin lagi kita mendapat sesuatu yang baik. Nah, antara dua kadang bersinggungan dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana supaya pikiran positif ini lebih kuat dibandingkan pikiran negatif itu? Pertanyaan yang luar biasa. Sekali pernah saya singgung, ketika kita sedang menghadapi satu masalah, maka sekali lagi, masih adakah kunyanyi haleluya? Kalau kunyanyi haleluya itu ada, aku yakin, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku tidak cemas. Karena ketika aku lemah, kau kuatku. Maka pada waktu itu akan ada penyerahan yang luar biasa Pak Gembala. Aku tahu rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi, aku ikut. Aku melu baik. Kemana Tuhan pimpin, ikutin. Tapi kunyanyi haleluya, lakukan terus. Lakukan terus. Tugas kita, ikutin saja. Ketika Abraham 75 tahun disuruh berangkat, dia melangkah tidak? Melangkah. Mau melangkah kemana? Enggak tahu dia. Ikutin aja sama yang Tuhan mau. Dan benar, belum nyampe di tempat yang jauh, baru satu malam, Tuhan sudah datang dan memberikan janji. Luar biasa. Ketika kita belum melangkah, memang benar, Pak Gembala. Antara sisi plus dan sisi minus berperang ketika belum melangkah. Tapi langkahkan. Berpikirlah, melangkahlah, maka wisdom itu akan ketemu. Gitu. Karena wisdom itu adalah cerdas di atas pintar. Cerdas atas pintar ya. Ya. Tidak ada yang lebih cerdas dan tidak ada yang lebih pintar daripada wisdom. Hikmat ya. Yes, hikmat. Seperti Daud tadi ya. Orang lain sebenarnya kalau tahu ketapel mereka bisa pakai itu ya. Betul. Dan semua orang kan, oh ya gua juga tahu lah kalau pakai ketapel. Tapi pada waktu dia terjepit, Nggak ada pada waktu dia terjepit, yang dia lakukan. Dia cuma ngikut Tuhan, pimpin saya. Ku nyanyi haleluya. Pimpin aku. Beri aku hikmat. Aku berpikir bagaimana caranya. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, hal sederhana yang sering
barangkali kita cari tukang sol sepatu, Pak Gembala. Di Cikampek ada penduduk kira-kira berapa ribu ya? Tahun sekitar 105 sebelum dipisah dengan Kota Baru, 105.000. 105.000. Saya anggap setelah dipisah Kota Baru 50.000. 50.000 lah. Ya. 50.000. Saya anggap 1 tahun 250 hari. Berarti ini ngomong gampangnya ya. 50.000 orang dibagi 250. Berarti ada 20 misalnya. Iya, 1/5. Ya. 20.000. Kira-kira kalau kita ambil 10%-nya aja, 2.000. 2.000 pasang sol sepatu setiap hari menunggu untuk perbaikan. Kaya nggak itu tukang sol sepatu? Nah, gitu ya pikirannya. 2.000 pasang sepatu ya. Kalau mau dipikirkan, kalau benar kita mau berpikir, itu salah satu yang, itu hanya ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Itu hanya sebuah ilustrasi. Seperti sekarang bisnis cacing juga ya, orang nggak berpikir ya, malah orang jijik lihatnya, malah sekarang menghasilkan uang ya. Itu wisdom itu Tuhan berkat luar biasa. Ketika COVID-19 orang lain tinggal di rumah, saya betul-betul tidak bisa tinggal di rumah. Ya. Saya betul-betul tidak bisa tinggal di rumah, bukan berarti berkumpul-kumpul berkelompok, tidak. Saya ada di tengah-tengah sawah. Selama COVID-19 saya dijemur di tengah sawah. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Berkat mengalir. Kunyanyi haleluya. Ya, Pak Michael ini punya bisnis baru selain dia kerja dengan anak-anaknya, yaitu bloodworm ya. Bloodworm. Cacing darah yang jijik itu loh, yang ada di sawah-sawah gitu ya. Tetapi ini sekarang dalam proses untuk diekspor ya ke Cina segala macam caranya ya. Ada rencana, rencana tetapi ya? Di lokal juga masih kekurangan. Ya. Kekurangan. Bayangkan bisnis yang menurut saya hampir nggak dipandang oleh mata ya, sebelah mata lah orang lain, karena bisnis yang menjijikan. Cacing itu identik dengan tempat-tempat yang kotor, tetapi di tangan orang yang berhikmat menjadi berkat yang luar biasa ya. Jadi saya rasa hari ini jemaat harus punya hikmat mengatasi segala perkara dengan jalan membangun mindset kita dengan pikiran yang benar, bukan pikiran positif. Karena Tuhan mau kita berpikir dengan benar. Semua apa yang adil, semua yang suci, semua mudah, dipikirkanlah itu. Nah, saya percaya ketika membangun kebiasaan dengan pikiran yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka setiap permasalahan dalam kehidupan kita akan menemukan hikmat untuk mengatasinya. Seperti Daud tadi. Sebenarnya kalau kita melihat dari peperangan itu, sehebat apapun Goliat bawa pedang, dia akan kalah karena ketapel senjata jarak jauh. Betul ya? Tetapi sekali lagi, pada masa itu terjadi, semua orang nggak punya pikiran seperti itu. Tetapi Daud muncul dengan hikmat ilahi. Dan seperti hari ini Pak Michael dengan bisnis bloodworm itu, cacing darah itu, seperti itu juga. Banyak hal yang kelihatannya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain, tetapi itu dalam hikmat Tuhan menjadi sebuah berkat yang berkelimpahan. Nah, oleh sebab itu, Gereja Tuhan Colors hari ini, dalam situasi yang seperti hari ini, penuhkan pikiranmu dengan firman, karena firman akan menghasilkan hikmat dalam kehidupan kita. Bukan begitu Pak Michael ya? Ya. Mungkin ada closing statement kepada jemaat malam hari ini? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kata yang sangat sederhana, sesulit apapun, separah apapun, sesakit apapun, ku nyanyi, haleluya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Sebut nama Yesus setiap hari, panggil nama Yesus setiap hari, mau tidur panggil nama Yesus, bangun tidur angkat kedua tanganmu, haleluya Tuhan. Semua ini Engkau punya. Semua ini karena Engkau. Sehingga tidak ada keberatan selama hidup kita. Apapun Tuhan mau ambil, silakan Tuhan ambil. Apapun Tuhan mau kasih, aku harus jaga karena ini Tuhan punya, bukan aku punya. Nanti satu sesi bicara masalah apa yang Tuhan ambil kali ya, pengalaman Pak Michael ya. Karena ada pengalaman dalam kehidupan Pak Michael yang mungkin bagi sebagian orang itu akhir daripada perjalanan karir anak Tuhan. Tetapi justru lewat itu Tuhan menjadikan itu batu lompatan yang lebih hebat ya. Satu saat mesti disaksikan dia Pak ya. Puji Tuhan. Ya, wah, kita sebenarnya mendapatkan banyak permasalahan luar biasa yang berharga di pengalaman hidup Pak Michael ini. Mungkin next time
kita akan menemukan banyak perjalanan hidup yang disampaikan kepada kita dan kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh real dalam kehidupan kita ya.